merupakan salah satu mekanisme pada sel hidup untuk mengendalikan aktivitas gen. Karena pertama kali ia diketahui sebagai suatu proses untuk memetakan hasil transkripsi sehingga translasi tidak dapat berlangsung, ia pernah dikenal sebagai mekanisme peredaman gen pasca transkripsi. Pada eukariot, sebagian besar kode genetik protein ditranskripsi oleh RNA polimerase II yang menghasilkan mRNA awal dan akan diproses menjadi mRNA. Kemudian, mRNA akan diangkut dari nukleus menuju ke sitoplasma dan selanjutnya akan ditranslasi. RNAi merupakan proses yang dapat mengatur ekspresi gen di dalam tubuh. Pada tumbuhan, RNAi dapat digerakkan oleh mikroRNA yang disebut dengan miRNA. Pada alga, cacing, dan lalat, RNAi dapat diaktifkan melalui transposisi endogen. Pada tumbuhan dan serangga, RNAi mempunyai peran pertahanan sebagai antivirus, di mana RNA virus yang berciri rantai ganda panjang akan dihancurkan oleh RNAi. Ketika RNA rantai ganda panjang memasuki sel, akan teridentifikasi dan akan dibelah oleh diser, salah satu famili dari RNA endonukleus. Pembelahan tersebut akan menghasilkan RNA rantai pendek yang disebut cRNA yang berisikan dua nukleotida yang tidak berpasangan. Pada cacing, lalat, dan mamalia, cRNA dapat membentuk ribonukleoprotein kompleks yang disebut RNAi silencing complex atau RIS. Dalam RIS tersebut, terdapat nukleus yang tidak teridentifikasi yang disebut slicer. RIS pertama akan menempel pada cRNA rantai tunggal. RIS yang telah menempel pada RNAi sebelumnya akan menempel pada target mRNA. Target mRNA akan terbelah oleh slicer dan akan terpisah dari cRNA. Target mRNA yang telah terpisah akan menyimpang dari komplemennya, maka sel dapat mengidentifikasi dan menghancurkannya. Proses ini akan mencegah terjadinya translasi. Pada tumbuhan, RNA yang terpisah adalah hasil dari RIS yang terbelah, yang dapat menjadi template untuk RNA-dependent RNA polimerase atau RDRP untuk menghasilkan rantai ganda RNA yang baru. Pada tumbuhan, RNA yang terpisah adalah hasil dari RIS yang terbelah, yang dapat menjadi template untuk RNA-dependent RNA polimerase atau RDRP untuk menghasilkan rantai ganda RNA yang baru. Hasil dari RNA rantai ganda tersebut dapat dijadikan substrat oleh diser yang akan menghasilkan cRNA dalam jumlah yang banyak. Pada sebagian makhluk hidup yang mempunyai mekanisme endogen RNA, contohnya jamur, tumbuhan, cacing, dan mamalia, RNAi memiliki tahap amplifikasi lainnya. Pada tahap ini, cRNA yang tidak berikatan dengan RIS akan menempel pada mRNA target dengan cara tertentu dan berfungsi sebagai primer untuk dependent RNA polimerase untuk melakukan polimerisasi antisense RNA. Molekul rantai ganda RNA yang telah dihasilkan dari proses tersebut akan berperan sebagai substrat dari diser. Kemudian terjadi pembelahan dan akan dihasilkan cRNA. Maka, cRNA dapat menjadi rantai tunggal ataupun rantai ganda, maupun dapat berikatan dengan RIS untuk menempel pada target mRNA. Amplifikasi ini dapat terjadi, contohnya pada cacing.